Oke, contoh sederhananya sebentar. Ya, oke, kelihatan ya di saya besarin dikit. Oke, ini saya hanya mencontohkan menggunakan Excel ya. Mungkin teman-teman juga, saya pikir sudah familiar dengan Excel. Tapi mungkin ada beberapa tools yang biasanya tidak kamu gunakan gitu ya. Jadi ini satu contoh data. Biasanya kalau kita akan membuat sebuah model bangkitan tarikan, kita harus punya dulu data ini OI, ini yang saya kursor warna kuning ini. OI itu adalah origin. Origin itu berarti bangkitan ya, data bangkitan. Ini satuannya dalam ribuan SMP per tahun. Tapi ingat ya, namanya bangkitan itu basisnya bisa basis time frame. Time frame-nya itu macam-macam ya. Bisa dalam tahun, bisa dalam minggu, bisa dalam bahkan bisa dalam jam ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya, dari tergantung kebutuhannya. Kalau ini eh, contoh saya itu satuannya adalah ribuan satuan mobil penumpang. SMP itu satuan mobil penumpang per tahun. Jadi karena satuan mobil penumpang, jadi kita tidak memandang jenis kendaraannya. Pokoknya semua kendaraan dikonversikan dengan ekuivalen mobil penumpang tertentu menjadi satuan mobil penumpang. OI itu adalah data origin. Origin itu berarti bangkitan. Ya, oke. Kemudian D itu adalah destination. D itu adalah destination, ya kasih warna biru. Artinya dia adalah data tarikan, destination ya. Kemudian masing-masing data itu berdasarkan zonanya, sistem zona. Jadi ada zona 1, zona 2 sampai zona 10. Ada 10 zona. Ya, kalau kalian bayangkan namanya di DIY ya berarti zonanya kan kemarin saya bilang bisa kelurahan, bisa kecamatan ya. Basisnya biasanya adalah basis administrasi kalau di Indonesia. Walaupun pendekatan yang terbaik itu zona itu adalah pendekatan basisnya itu adalah land use ya. Dari sebaiknya land use, tapi permasalahannya adalah kalau di Indonesia itu data karakteristik itu tidak berbasis land use. Ya, data karakteristik itu tidak berbasis land use. Rata-rata data karakteristik itu adalah berbasis eh, boundaries-nya itu adalah administrasi, administration boundaries ya. Jadi kalau kalian cari data di BPS, katakanlah BPS itu adalah penyedia data terpercaya di Indonesia. Ya walaupun ada salah-salah ya kita tidak bisa karena tidak bisa mengatakan salah karena memang yang resmi itu adalah BPS kan penyedia data itu kan gitu. Kalau kalian cari di BPS tidak ada namanya data karakteristik wilayah Malioboro gitu nggak ada. Adanya adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Malioboro atau kelurahan kan gitu. Adanya itu kelurahan dalam angka, kecamatan dalam angka, kabupaten dalam angka, provinsi dalam angka. Kan tidak ada Malioboro dalam angka gitu. Atau Pasar Beringharjo dalam angka itu kan tidak ada. Ya, padahal sebenarnya kalau zonasi itu banyak adalah land use gitu. Nah, tapi karena tidak ada ya pendekatannya paling gampang kalau di Indonesia adalah basisnya adalah administration boundaries, oke ya. Jadi ini ada 10 zona. Masing-masing zona selain memiliki data origin destination yang bisa kemarin saya ceritakan sebagai awal origin destination itu kan bisa kita lakukan survei dulu. Survei itu biasanya dilakukan di titik-titik apa perpotongan antar zona gitu. Kemudian keluar masuknya itu kan dihitung, ya kan? Ya, anggap aja ini sudah punya data given origin destination. Kemudian pada tahun saat ini, katakanlah kita bicaranya tahun saat ini, di zona satu itu kita memiliki data, ini ada produksi pertanian. Saya kasih warna agak coklat, produksi pertanian. Diberikan notasi T gitu ya. Ini ada dalam ribu ton per tahun, katakanlah ya. Di zona satu itu ada 1.000 ton per tahun. Zona 2 1,6 dan seterusnya. Oke, sampai zona 10 ada 1.547. Kemudian kita juga punya data jumlah penduduk. Oke, jumlah penduduk kita kasih notasinya adalah P. Ya, ada mulai dari zona satu itu 946,
ada 687, ada ini kan ke bawah ada 594, ada 917, ada 84. Kemudian kita punya data PDRB. Oke ya. Jadi ini yang bagian saya blok ini, inilah yang akan digunakan sebagai variabel untuk membuat variabel bebas untuk membuat apa namanya persamaan bangkitan tarikan. Kalau kalian lihat jenis variabelnya, harus kita cari jenis variabel yang secara intuisi itu mungkin akan mengakibatkan bangkitnya pergerakan atau akan menyebabkan tarikan pergerakan. Contoh nih, data penduduk, data jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. Kalau penduduknya semakin banyak, logikanya bangkitannya kan semakin banyak. Tujuh ya. Kalau jumlah penduduknya semakin banyak, tarikannya semakin banyak. Karena apa? Orang akan semakin ketika sore hari, dia akan pulang lagi ke home-nya kan gitu. Ya kan? Kemudian produksi pertanian, kenapa dipilih produksi pertanian? Karena baik apa? Intuisinya bahwa ketika produksi pertaniannya itu naik, akan mengakibatkan bangkitan juga akan naik. Jadi orang semakin apa namanya semakin sejahtera karena produksi pertaniannya naik, orang itu akan semakin apa semakin banyak untuk keluar juga gitu, untuk bangkit gitu. Oke. Atau bahkan sebaliknya. Kemudian juga PDRB. PDRB itu bayangannya kalau orang dengan penghasilannya semakin tinggi kan bayangannya itu semakin bangkitannya kan semakin tinggi kan gitu ya. Jadi kalau kalian memilih akan membuat sebuah model bangkitan sederhana kayak gini ya, regresi kayak gini, kalian harus pilih kira-kira variabel-variabel yang secara intuisi dulu itu akan mempengaruhi bangkitan dan tarikan. Tidak ada metode khusus, tapi itu adalah judgement dari expert. Judgement dari expert itu judgement dari kalian gitu. Oke ya, jadi ini kalian yang menjudgment ketika kalian ada satu zona kota ya, mungkin jumlah penduduk pengaruh, gaji pengaruh. Kalau gaji itu apa namanya ya korelasinya ke PDRB gitu. Apalagi namanya jumlah tenaga kerja bisa jadi kan. Ada kalau di BPS itu kan ada jumlah orang yang bekerja, jumlah apa anak sekolah dan sebagainya. Oke, di sini kita punya tiga variabel bebas T, P, dan D kan gitu ya. T, P, dan D. T itu adalah produksi pertanian, P itu penduduk, D besar itu adalah PDRB. Ini kalau kalian di apa formulasi regression formulation berarti itu yaitu X1, X2, X3 lah gitu. Oke ya, oke. Kemudian kita akan membuat dua model, yaitu pertama adalah model bangkitan, yang kedua itu adalah model tarikan berbasis dari tiga variabel ini, T, P, dan D. Oke ya, Mas. Berarti ini variabel terikatnya, kalau biasanya kan dinosasikan dalam Y. Katakanlah ini Y1. Y1 itu adalah berarti bangkitan. Oke. Kemudian ini Y2 itu adalah tarikan. Ini saya bold biar itu ya. Saya kasih warna biar kelihatan kuning. Kemudian produksi pertanian itu adalah X1, penduduk itu X2, DRB itu adalah X3. Itu ya. Nah. Atau notasinya bisa boleh saja tetap sama gitu, nggak boleh Y1, Y2. Yang ini saya sampaikan bahwa Y1 dan Y2 itu kalau di persamaan regresi itu namanya adalah apa Mas? Dependent variable kan. Oke. Kemudian yang X1, X2, X3 itu namanya independent variable. Gitu ya. Kalau di Indonesia variabel apa? Bebas sama terikat kan. Yang dependent itu terikat, independent itu yang variabel bebas. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian penuhi ketika kalian akan membuat sebuah model regresi. Model regresi itu bisa apa? Satu variabel
bisa juga multivariabel. Ada regresi linear sederhana, satu variabel, ada juga regresi linear berganda yang melibatkan beberapa variabel bebas atau independen variabel. Syarat pertama, Mas, syarat pertama, ya toh, ketentuan pertama, ketentuannya adalah ini. Satu, kalian harus cek korelasi. Cek korelasi antar variabel. Ya, nilai korelasi itu kan antara -1 sampai ke 1. Ya, kalau nilainya 1, itu berarti dia berkorelasi penuh, 100% berkorelasi. Kalau nilainya -1, itu dia juga berkorelasi tapi negatif. 100% berkorelasi tapi negatif. Jadi gini, kalau ada dua variabel, katakanlah variabel A dan B, dia itu berkorelasi 1 penuh, berarti setiap kenaikan 1 poin A itu akan mengakibatkan kenaikan 1 poin B, gitu ya. Tapi kalau dia berkorelasi negatif, setiap satu kenaikan A akan mengakibatkan penurunan 1 poin B, gitu loh. Ya, itu maknanya berkorelasi seperti itu. Jadi kalian harus cek dulu korelasi antar variabel dengan syarat ketentuan antara variabel variabel terikat dan bebas harus berkorelasi. Ya, jadi kalian harus cek ini antara Y1 dengan X1 harus berkorelasi, antara Y1 dengan X2 harus berkorelasi, antara Y1 dengan X3 berkorelasi. Antara Y2 dan X1 harus berkorelasi, antara Y2 dengan X2 harus berkorelasi, antara Y2 dengan X3 berkorelasi. Tujuh ya, syaratnya itu. Kalau dia tidak berkorelasi, berarti X-nya harus dibuang. Oke, syarat kedua adalah antara variabel bebas, antara variabel bebas dengan variabel bebas harus tidak saling berkorelasi. Berkorelasi. Ya. Jadi X1 dengan X2 itu tidak boleh saling berkorelasi. X1 dengan X3 itu tidak boleh saling berkorelasi. X1 dengan X3 tidak boleh saling berkorelasi. X2 dengan X3 tidak boleh saling berkorelasi. Kalau ada yang saling berkorelasi, berarti salah satunya harus di-drop, tidak boleh dipakai dalam model itu. Gitu. Jadi ini syaratnya ya. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah cek korelasi antar variabel. Oke, kalau di Excel, nanti kalian bisa menggunakan tool sederhana untuk cek korelasi. Itu ada di menu data ini, kemudian ada data analysis. Data analysis ya. Kalau kalian belum ada muncul data analysis, berarti kalian tidak pernah menggunakan biasanya kan itu. Itu nanti kalian bisa cek di option, file option, kemudian ada add-in-nya ini, ada add-in, nanti kamu cek di sini kalau ada analisis Tolpex di ini ya, analisis Tolpex karena punya saya sudah diinstal. Kalau belum diinstal dia berada di inactive application add-in, berarti berada di bawah ini. Kalau diklik di bawah itu, kemudian kamu klik di Go, ini bagian bawah itu ada Go, kemudian di OK kan. Ya, kalau udah OK nanti akan muncul di sini. Jadi di menu data itu nanti sebelah kanan itu ada data analysis. Itu ya Mas ya. Kemudian kursornya kamu taruh di bagian data ini. Kemudian kalian bisa klik data analysis. Nanti akan muncul beberapa tools analysis gitu. Kita cari yang namanya correlation kan. Correlation. Kita klik OK.
kemudian kita pilih range-nya. Yang akan kita coba cek korelasinya adalah range-nya ini. Range-nya ini dipilih, tidak perlu sampai Y1, Y2 itu ya, sampai di sini saja, sampai posisinya adalah F12. Kalau sudah di-enter, kemudian karena kita butuh labeling, klik di label in first row. Jadi di ini dicentang ya, di mark gitu di sini, artinya bahwa O, I, D, D, T, P dan D ini akan menjadi label apa namanya kepala tabel gitu ya. Oke. Kemudian ini kalian bisa pilih output di sini. Output range itu berarti hasilnya bisa kalian pilih mau di mana hasilnya. Katakanlah saya pilih nanti hasilnya diplotkan di ini, ya di sini. Saya antar aja gitu. Kemudian kita oke kan. Oke, ini hasilnya. Ya Mas, ini hasilnya. Hasilnya kalian lihat ada sebuah metrik hmm, apa? Metrik yang kolomnya itu adalah variabel-variabel yang tadi kita sebut sebagai first row itu tadi ini O, I, D, D, T, P, D kan gitu ya. Ini saya beri warna kuning biar gampang. Kemudian bagian row-nya itu juga O, I, D, D, T, P, D. Oke, saya kasih warna biru seperti ini. Kemudian sel pada masing-masing metrik itu adalah merupakan korelasinya, hasil korelasinya. Kita cek ya Mas. Antara OI dengan OI, ya karena dia satu variabel, pasti hasilnya satu. Jadi korelasinya kan penuh. Antara DD dengan OI, itu ada korelasinya 0,9. Saya beri tanda warna hijau. 0,9 berarti kan dekat dengan satu. Ya Mas? Oke. Tapi ini tidak kita pakai, kenapa? Karena DD ini nanti yang akan kita juga buat modelnya. Jadi kita cek yang selain DD. Kita cek OI dengan T. Korelasinya adalah min 0,0524. Berarti bangkitan itu tidak berkorelasi kuat terhadap produksi pertanian ternyata dari data ini. Ya, karena dia mendekati nol kan. Artinya dia tidak berkorelasi. Ya, karena mendekati nol. Kemudian OI terhadap P ini saya kasih warna hijau 0,748. Artinya bangkitan itu dipengaruhi kuat sebesar 74% oleh jumlah penduduk. Oke ya, make sense kan? Bahwa jumlah bangkitan itu dipengaruhi oleh 74% dari jumlah penduduk. Oke, pengaruhnya sampai 74%. Kemudian bangkitan yang sebelah bawahnya lagi itu ternyata juga dipengaruhi oleh PDWRB 0,611 walaupun tidak sebesar penduduk, tapi dia juga berkorelasi cukup kuat. Setuju ya Mas ya? Oke, berarti kalau kita akan membuat model bangkitan, nah, model bangkitan, variabel yang mungkin bisa dijadikan variabel regresinya itu adalah P dan D. T tidak mungkin dipakai. Kenapa? Karena korelasinya tidak kuat. Ingat tadi syaratnya bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat itu harus berkorelasi kuat. Ya, oke. T tidak bisa dipakai. Kita kasih warna merah. Itu ya, karena dia tidak bisa dipakai. Jadi nanti harusnya persamaannya itu adalah OI sama dengan fungsi dari variabel P dan variabel D. Oke, susu ya. Berarti sudah terpilih dua variabel eh, kuat untuk menjadi kandidat fungsi dari bangkitan dari hasil data yang sudah kita ya ada data yang kita bicarakan ini. Tapi ingat, ada syarat kedua bahwa antar variabel bebas dan bebas harus tidak saling berkorelasi.
Jadi kita harus cek korelasi antara P dan D. Setuju ya? Jadi antara P dan D, ini berarti antara P dan D ada di sini. Saya beri warna coklat. Min 0,04199. Artinya P dengan D tidak berkorelasi. Artinya kedua variabel P dan D boleh bersamaan digunakan sebagai persamaan model. Tapi seandainya P dan D itu berkorelasi kuat, kalian harus hanya pilih salah satu untuk dijadikan model regresinya, variabel model regresinya. Contoh nih, namanya P dan D kebetulan korelasinya 0,75. Kalian tidak boleh nanti membuat model OI itu fungsinya dari fungsi P dan D. Tapi kalian harus pilih salah satu yang korelasinya paling kuat. Di contohnya namanya tadi berkorelasi nih P dan D. Berarti kalian harus pilih yang OI itu fungsi dari P gitu. Karena korelasinya kan paling kuat. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang bangkitan. Kemudian untuk model yang tarikan gimana? DD, kita cek. Ternyata DD itu ya terhadap T itu juga tidak berkorelasi. Ini berarti saya kasih merah karena mendekat. Gini, ini adalah min 0,242. Nanti kalian cek ya, ada beberapa literatur yang mengatakan 0,25 itu bisa dianggap cukup kuat. Jadi kalau ini dianggap cukup kuat, berarti ini katakanlah kita kasih hijau dulu lah ya. Ya, Mas. Jadi kandidat lah, dia kandidat. Walaupun tidak cukup kuat. Dia berkorelasi ya, berkorelasi cukup kuat, tapi negatif. Oke. Kemudian P juga berkorelasi kuat nih, 0,86. Yang D juga berkorelasi cukup kuat, 0,3. Jadi nanti range yang disebut dengan berkorelasi cukup kuat, kuat, sangat kuat itu, nanti kalian bisa cek di beberapa literatur lah. Batasannya berapa gitu ya. Oke. Nah, kemudian Mas, kita harus cek kan masing-masing ini. T dengan P harus kita cek. Ini. T dengan P ternyata tidak berkorelasi, jadi nggak masalah. T dengan P korelasi main 0, katakanlah tidak berkorelasi. Kemudian T dengan D. T dengan D tidak berkorelasi. P dengan P dengan D. P dengan D juga tidak berkorelasi. Berarti tiga ini bisa juga digunakan sebagai variabel bebas pada persamaan regresinya. Itu ya, Mas. Jadi bisa kita pilih itu. Jadi nanti OI itu merupakan persamaan dari P dan D, sementara DD itu merupakan persamaan dari T, P, dan D. Gitu ya, fungsinya gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita menentukan bagaimana persamaan regresinya. Ya, kita membuat persamaan regresinya. Oke, kalau di tools di Excel itu kita juga nanti masuk ke data, kemudian ada data analysis lagi. Oke, Mas, gini, data analysis. Kita klik data analysis, kemudian di sini ada fungsi yang disebut dengan regression. Oke, ini ya. Kemudian di OK-kan. Kemudian kita input Y-nya. Input Y-nya, itu kita berarti kita pilih Y-nya. Y-nya itu berarti kalau kita membuat model bangkitan, berarti Y-nya yang OI, di bawah OI ini. Oke, kita pilih Enter. Kemudian kita klik label ya, Mas. Jadi yang paling atas itu digunakan sebagai label. Kemudian X-nya, tadi X-nya adalah P dengan D ya, Mas. X-nya adalah P dengan D. Berarti kita hanya pilih P dengan D seperti ini. Oke, T-nya tidak bisa digunakan karena alasannya apa? Karena dia tidak berkorelasi ya terhadap variabel terikannya.
Oke, kemudian kita bisa tentukan output range-nya di mana, ya kan? Katakanlah kemudian saya plot di sini gitu. Nanti kita biar hasilnya ada di bawahnya sini. Kemudian kita bisa apalah nanti ada residualnya dan sebagainya, tapi kita buat standar dulu seperti ini, diklik. Ketika di OK kan, nanti ini hasil outputnya ini, Mas. Nah, ini outputnya. Nah, kemudian persamaan regresinya mana? Persamaan regresinya adalah ada yang di bagian bawah ini. Nah, ini saya kasih warna kuning biar jelas. Ya, itu ada koefisien, ada intercept gitu. Oke. Terus bagaimana penulisan persamaan regresinya seperti ini? Ya, ini nanti persamaan regresi ini dituliskan dalam bentuk formulasi itu adalah sebentar, saya insertkan gini. Jadi nanti persamaannya itu adalah Y atau gini. Eh, katakanlah kalau OI tadi lambangnya adalah Y1. Y1 itu sama dengan min 72,129. Oke, kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Ditambah 0,26 1 kali X1. X1 itu adalah P ya, Mas. X1, berarti kalau ini X2 gitu ya. Tadi kan lambangnya X2. Ditambah 0,381 kali X3. Oke, jadi persamaannya itu persamaan regresi bangkitan ya toh dengan data yang tadi kita tampilkan itu ketemunya adalah ini. Y1 itu adalah bangkitan. Jadi keterangannya itu adalah Y1 itu adalah jumlah bangkitan. Oke. X2 itu adalah jumlah penduduk. X3 itu adalah apa Mas tadi? PDRB. Oke, jadi sekarang kalian sudah punya persamaan regresi linear berganda, bangkitan dari sebuah wilayah yang dihasilkan dari data-data eh, bangkitan tarikan masing-masing zona. Jadi nanti kalau ada pertanyaan gini nih, pertanyaan bagaimana kalau ada satu wilayah di wilayah tersebut itu yang jumlah penduduknya berapa? Katakanlah jumlah penduduknya 350, 750, katakanlah jumlah penduduknya 750, kemudian PDRB-nya 400. Pertanyaannya adalah berapa bangkitannya? Berarti bangkitannya bisa dihitung dengan sama dengan minus 72, minusnya itu berarti minus 72,129 ditambah 0,261 dikalikan ini jumlah penduduk ditambah berapa tadi? 0 eh 0,381 dikalikan PDRB-nya. Gitu. Oke. Berarti kalau ada sebuah zona itu jumlah penduduknya 750, PDRB-nya 400, itu perkiraan jumlah bangkitannya itu adalah 420 SMP per tahun. Itu. Ini yang disebut dengan model bangkitan. Nah, model tarikan itu juga dibuatnya itu serupa dengan tadi membuat model tarikan.
Gitu ya. Jadi sederhananya kira-kira seperti itu, Mas. Kalau kita menerapkan bagaimana cara membuat model bangkitan dan model tarikan sederhana dengan menggunakan model regresi linear. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kirimkan di chat room saja, biar kalian bisa belajar contoh datanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf sebelumnya tadi di persamaan yang tadi itu kan depannya itu minus ya Pak. Hmm. Itu eh, tadi Bapak kenapa jadi plus? Nah, Mbak, putus-putus. Tadi di persamaan Y1 itu Bapak kan hasilnya minus 72 Hmm. dikali ditambah sekian sekian sekian. Tapi Hmm. pas Bapak masukin rumus itu jadinya plus itu gimana ya Pak? Kenapa ya? Minus toh. Masa plus, Mbak? Oh, bisa lihat saya tadi. Minus no tetap, Pak. Oh, Ya, walaupun yang namanya konsep regresi itu, Mbak, terbaik itu, min 72 itu kan konstanta, ya, disebut dengan konstanta. Konstanta yang paling baik itu adalah nilainya adalah nol. Kenapa nilainya nol? Karena harusnya kalau tidak ada intervensi variabel bebas, katakanlah semua variabel bebas, ya Y-nya itu harusnya tidak bergerak, tidak ada, kan gitu. Jadi logikanya gini, logikanya saya sampaikan gini. Jadi kalian harus punya logika juga terhadap persamaan regresi. Ya ini kan tadi persamaannya ini, ya kan, yang Y1 sama dengan ini ya. Oke ini ya, kasih warna apa lagi ya? Warna yang nah, ungu. Oke ya Mbak. Persamaan regresinya adalah Y1 sama dengan min 72 plus 0,261 kali X2, 0,381, 0,381 kali X3. X2 itu tadi kan adalah jumlah penduduk. X3 adalah PDRB. Kalau X2-nya 0, X3-nya 0, Y-nya berapa Mbak? minus 72 Pak. Minus 2. Kan tidak masuk sen, tidak masuk akal. Masuk penduduknya 0, PDRB-nya 0, tetap ada pengurangan bangkitan malah. Penduduknya jadi berkurang, kan tidak masuk akal. Ya kan? Harusnya yang benar itu kalau tidak ada penduduk, tidak ada PDRB, ya tidak ada bangkitan atau tidak ada tarikan kan gitu. Ya kan? Konstanta itu menunjukkan bahwa model itu masih belum sempurna, Mbak. Oke ya, kalau ditanya kok konstantanya segitu, ya itu berarti ada variabel lain selain penduduk, selain PDRB yang masih mempengaruhi model. Ya toh? Itu diterjemahkan dalam bentuk konstanta. Makanya konstanta terbaik itu sebenarnya nol. Konstanta terbaik itu sebenarnya nol. Tapi model itu saya ingatkan lagi, yang namanya model itu kan penyederhanaan realita. Tidak pernah ada membuat satu model regresi itu yang konstantanya nol. Karena apa? Hampir semua model itu kan variabelnya aslinya kan banyak banget. Contoh aja lah gini Mbak, orang akan melakukan perjalanan, bangkitan lah, orang akan bangkit itu, variabelnya tidak hanya punya gaji yang banyak, punya kendaraan, betul kan? Contoh mamanya paling gampang, kamu punya duit, punya mobil, Mercy, mewah kan? Bensinnya pertabu, penuh gitu Mbak. Udah mau pergi nih, ya kan? Anaknya nangis Mbak, anaknya nangis nggak mau ditinggal gitu. Atau pacarnya nangis nggak mau ditinggal. Kira-kira jadi pergi nggak Mbak? Iya kan? Ya, some reason itu kadang apa? Apa? Pasti model itu tidak akan fix. Model itu pasti memiliki error. Nah, salah satu bentuk error itu diterjemahkan dalam bentuk konstanta itu. Ya. Nah, makanya sebenarnya kalau model yang baik itu kan sebenarnya variabelnya semakin banyak, semakin kompleks kan. Tapi menganalisis variabel semakin kompleks itu bukan perkara yang mudah juga. Kan itu. Kalian bayangkan ya, itu tadi variabelnya, variabel bebasnya kan hanya 3. Kalau variabel bebasnya 10,
kalian kan harus ngecek tuh, X1 dengan X10 harus tidak berkorelasi kan gitu. X1 dengan 9 harus kalian cek, X1 dengan X8, X10 dan seterusnya kan. Kombinasinya kan berarti 10 kali 10. Ya kan, walaupun sekarang itu tidak kalian cek manual juga, gitu kan. Tapi kan kita harus berproses. Ada checkingnya, ada menggunakan SPSS, kalian juga menggunakan Excel juga bisa kan langsung bisa cek tuh, ya kan? Kan tapi intuisi untuk menentukan mana yang terbaik itu kita, Mbak, manusia, masih manusia, gitu. Gitu. Contoh maunya X1 dengan X2 berkorelasi. Wah, ini yang mau dihilangkan yang mana ya? Intuisinya jauh lebih apa berpengaruh yang mana? Itu manusia masih. Itu saya mau ditanyakan. Ya, kayaknya mulai ngantuk atau hmm? Mana Pak Adi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada suaranya Pak Adi. Nggak ada suaranya ya. Yang lain dengar nggak? Jangan-jangan saya nggak dengar. Saya sebentar ini Pak. Gimana Pak Adi? Kedengeran, Pak? Ya, oke. Ya. Kalau tadi melihat angka-angka yang diisikan di tabel tadi, Pak, itu kan sangat berpengaruh sekali ya, Pak ya. Ya, Kan tadi kan ngisinya masih ngacak gitu, ngasih ngacak banget. Ada yang satu, ada yang 400. hmm. Angka-angka Iya, yang mana tuh? yang di tabel tadi, Pak. Tabel itu kan simulasi data. Iya, jadi kemungkinan apakah mungkin terjadi apa namanya error karena kita salah Ya, input data juga? karena itu kan simulasi data. Iya. Oke. Itu data juga data bukan data beneran kan? Namanya juga data dummy. Iya, betul, betul. Ya, Betul, ya. itu data dummy juga saya yang buat Mungkin gitu. kalau Oke. Nggak tahu. Ya, paling nggak kalau jadi Bapak tadi kan tahu prinsip menganalisisnya. oh iya, iya, siap, siap. Gitu ya. Iya. Berarti nanti kalau datanya mendekati benar, bisa jadi nanti apa margin errornya sangat kecil sekali ya, Pak. Ya, bisa jadi margin errornya kecil, bisa jadi margin errornya besar. Semakin pusing Ya, pilihnya ya, Pak ya. ya memang gitu. Yang namanya model itu, Bapak itu kalau membuat model itu kayak seniman. Betul ya, ya. Ini saya kasih contoh. Ini baru, baru baru keluar dari penggorengan tadi pagi. Saya baru membuat model. Saya baru riset tentang level of acceptance transport demand management. Jadi gini, saya itu kan sekarang baru konsentrasi di penelitian terkait dengan transport demand management. Transport demand management itu adalah ujungnya menuju ke sustainable transportation, Pak. Transportasi berkelanjutan, yang dia pro terhadap lingkungan. Nah, kebijakan TDM mungkin nanti bisa dicarilah beberapa tulisan saya terkait dengan TDM. Kebijakan TDM itu ada pull strategi, ada push strategi, gitu ya. Nah, kebijakan itu banyak, Pak. Banyak sekali. Saya juga sudah meranking kebijakan itu, sudah saya ranking menurut pendapat expert. Ada beberapa kebijakan itu yang mungkin bagi sebagian masyarakat itu dianggap merugikan. Contoh namanya kebijakan, kalau di Jakarta mungkin Bapak kenal ya, Mas Mbak kenal ada kebijakan ganjil genap. Nah, kebijakan ganjil genap itu adalah salah satu kebijakan transport demand management untuk mengurangi demand kan Pak. Ya kan? Kemudian ada kebijakan namanya uh, working hour setting. Jadi apa? Pengelolaan waktu bekerja. Contoh namanya. Orang yang bekerja di pendidikan mulainya jam 7, orang yang bekerja di pemerintahan non pendidikan mungkin mulai jam 8, orang yang bekerja di universitas mulai jam 9 gitu. Ya kan ada kan kebijakan ada kebijakan teks uh, apa namanya? Teks untuk
kendaraan bermotor, Mami. Progressive tax gitu, Mami. Ya kan, Pak? Itu kan adalah kebijakan-kebijakan itu. Nah, saya sekarang baru melakukan pengukuran terhadap level acceptance, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan itu jika kebijakan itu dijalankan. Ya gitu, Pak ya, jalankan. Nah, kemudian saya di awal, ini mungkin masih terbuka nih, masih terbuka paparannya. Oke. Saya paparkan nih, Pak. Oke. Gini. Nah, ini. Model awal saya itu, Pak. Model awal saya itu uh, dilihat yang bagian bawah dulu ya. Bagian atas nanti kita bicara sendiri gitu. Bagian bawah sendiri. Jadi beberapa teori itu yang bagian kanan bawah, Pak ya. Kanan bawah itu ada kotaan kanan bawah, ada tulisannya level of acceptance gitu. Beberapa teori itu mengatakan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap sebuah strategi, sebuah regulasi, ini kalau ini kan regulasinya adalah soal TDM strategi, itu dipengaruhi oleh pandangan dia terhadap keadilan dan pandangan dia terhadap apakah kebijakan itu akan mempengaruhi kebebasannya. Ya, soal fairness dan infringement on freedom gitu, Pak. Ya, ada dua itu. Dua variabel itu yang mempengaruhi. Kemudian, selain itu, ternyata di beberapa literatur itu mengatakan bahwa acceptance terhadap TDM itu, karena TDM itu adalah sebuah kebijakan yang mengarah pada sustainable transportation, itu akan dipengaruhi oleh teori yang disebut dengan teori value belief norm. Teori value belief norm itu adalah teori mengukur orang, kepedulian orang terhadap dia itu pro terhadap lingkungan atau tidak, Pak. Jadi, intuisinya itu, kalau orang itu sudah pro terhadap lingkungan, harusnya dia mendukung TDM, harusnya. Nah, untuk mengukur orang itu pro terhadap lingkungan atau tidak, itu harus diukur dengan menggunakan dua variabel utama. Yang pertama adalah soal problem awareness dan personal norm. Problem awareness itu gini, Pak. Contohnya, umpamanya, saya merasa bahwa ini polusi udara udah sangat tinggi nih karena kendaraan gitu. Kan awareness ya, gitu. Kemudian personal normnya itu adalah apa? Saya harus mengurangi polusi nih, gitu ya. Akibat dari punya personal norm dan problem awareness yang baik itu, orang akan mempunyai willingness untuk mereduce kendaraan, penggunaan kendaraan. Nah, kalau orang yang sudah berperilaku seperti itu, harusnya dia accept terhadap TDM. Gitu Pak ya. Ini model awalnya itu seperti ini, Pak. Nah, kemudian saya mengumpulkan data. Jadi variabel-variabel ini, kalau saya sekarang baru seneng main-main structural equation model gitu ya, SAM. Itu variabel-variabel ini kemudian saya terjemahkan dalam bentuk kuesioner gitu, yang pengukurannya itu saya terjemahkan dalam structural equation gitu. Ya, kemudian saya melakukan survei dengan anak S1 gitu. Anak S1 kemudian terkumpul di Jogja itu karena minimum sampelnya itu adalah 400-an, terkumpul 451 sampel. Dari model yang tadinya seperti ini, kemudian berkembangnya itu jadi seperti ini. Berkembangnya itu jadi seperti ini. Ini karena apa? Ternyata begitu model itu running, yang tadi itu running itu, ternyata ada pikiran-pikiran baru yang bahwa contoh nih, yang tadinya willingness to reduce car itu langsung mempengaruhi TDM strategi, ternyata ada beberapa kesimpulan bahwa personal awareness itu juga mempengaruhi langsung terhadap TDM. Personal awareness. Kalau tadi kan tidak nih. Ya, personal awareness itu dia mempengaruhi di willingness dulu, baru willingness itu mempengaruhi TDM, acceptance TDM. Tapi ternyata ketika di running, ini kemudian ada personal awareness itu ternyata mempengaruhi langsung. Dia tidak melalui
namanya variabel moderasi yang disebut dengan willingness to reduce carriers. Jadi dia langsung mempengaruhi terhadap acceptance of TDM. Nah ini, Pak, ini itu diperoleh dengan cara saya melakukan trial error. Ya, kalau ini softwarenya kan menggunakan Smart PLS ya. Smart PLS, saya melakukan trial error di program itu, kemudian saya running beberapa kali. Saya running, kemudian saya simulasikan lagi. Oh, sepertinya personal awareness itu harus langsung ya. Kemudian dilangsungkan. Oh, ternyata terbukti, Pak. Terbukti dengan angka ini 0,383 itu. Ya, artinya dia mempunyai pengaruh yang cukup signifikan jika langsung mempengaruhi ke acceptance of TDM strategy. Nah, bisa jadi ada pemikiran ternyata acceptance itu tidak melalui intensi, tapi dia langsung mempengaruhi behavior. Gitu. Ini bisa dicoba gitu, bisa dicoba kemudian di running lagi dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi apa? Membuat sebuah model itu, kalau saya sih selalu mengatakan kayak seniman ya, kayak seniman. Jadi bisa jadi ada muncul hal-hal baru yang oh kayaknya ini bagus deh, ini mempengaruhi langsung deh. Nah kita analis lagi, kita running lagi. Nah itu baru tadi pagi nih Pak. Kalau mau lihat modelnya di SEM-nya itu seperti ini. Nah ini model langsung di SEM-nya. Nah ini langsung di SEM-nya. Ini saya simulasi beberapa kali nih. Nah kemudian hasil yang terakhir yang menurut saya terbaik adalah yang tadi itu. Nah kemudian dari SEM itu baru saya terjemahkan ke apa presentasinya ke apa untuk penulisan makalahnya tadi. Gitu. Itu ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau senang utak-utik itu ya senang sih membuat model itu. Ya, walaupun kadang juga membuat model itu kalau lagi stuck juga ya toh, pusing ya kan. Ya tinggal tidur lah kalau dipusing lagi pusing itu tinggal tidur aja. Ya kalau enggak ngelus-ngelus kucing gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tambah pusing atau tambah tambah ngantuk. Tapi anu ya, cukup bisa dipahami ya. Tadi ini sebentar. File tadi udah belum terkirim ya? Saya sebentar. Nah, kok nggak terkirim sebentar. Oh, minta di close dulu ternyata kalau di sini. Sebentar, saya close dulu. Oke, saya kirimkan contoh tadi data Excel-nya. Mungkin bisa dicek, bisa dibaca-baca gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ternyata saya yang ngantuk ini ya. Nah, waktunya untuk meluruskan punggung gitu ya. Mungkin kalau yang muda-muda baru on fire jam segini gitu. Kalau saya itu on fire-nya setelah subuh, Pak. Jadi kalau saya itu on fire-nya jam 4 pagi. Ya, kalau mungkin yang muda-muda gini on fire-nya jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 kan gitu. Kayak Mas Rizky itu kan mungkin baru on fire sekarang kan. Kalau saya on fire-nya nanti jam 4 pagi. Jadi kalau sekarang harus tidur dulu. Jam 9 harus tidur. Sunahnya kan gitu ya Pak Adi ya. Ya, sunahnya kan katanya tidur cepat, bangun cepat. Gitu. Ya paling enggak dapat sunahnya gitu Pak. Kalau enggak, ya. Oke ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengakumulasi keilmuan karena ilmu itu sebaiknya adalah long life learner. Jadi, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Gitu ya, biar tidak cepat tua itu. Ya, Mas Dandi, biar tidak cepat tua itu harus jadi long life learner. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Orang itu kalau sudah mulai tua nih, ini nasihat orang tua juga nih, Pak.
Orang itu kalau sudah mulai tua itu adalah cirinya gampang. Kalau sudah tidak mau beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan ilmu pengetahuan, itu berarti orangnya itu sudah jadul, sudah tua. Gitu Pak ya? Betul, Pak. Iya, gitu. Jadi kalau ada dosen yang ceritanya itu masa lalu terus, itu berarti sudah jadul. Walaupun usianya muda. Gitu Pak ya? Gitu. Gitu. Iya gitu. Itu jadi jangan sampai jadi jadul itu. Kalau jadi jadul itu pandangannya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kalau dosen sudah bicaranya itu adalah masa lalu terus itu berarti dosen jadul. Seberapapun dia umurnya, ya gitu. Jadi harus belajar terus Pak. Kalau sekarang sih belajar gampang ya, ono YouTube, ono TikTok. Makanya saya juga install TikTok Pak. Di HP saya itu ada TikTok, ada Instagram gitu ya. Biar nggak tambah jadul. Sekarang itu ternyata TikTok itu ya bahaya banget ya. Apa? Makanya saya selalu bilang, kalau zaman saya, ini sambil pengantar sebelum tidur ini, kalau yang belum punya momongan ini untuk pembelajaran kalau punya anak gitu. Kalau zaman saya Pak, zaman saya dulu hidup gitu. Ini bicara masa lalu ya, jadul berarti kan. Tapi ini untuk pembelajaran. Zaman dulu itu Pak, sengsaranya itu, kesejahteraan itu diukur dengan bisa makan atau tidak. Jadi tantangan orang zaman dulu itu adalah bisa makan atau tidak. Kalau tantangan anak sekarang bukan Pak. Malah tantangan mereka bukan tidak lagi bisa makan atau tidak. Anak sekarang makan telur itu nggak seperti zaman dulu, makan telur bagi empat gitu. Ya kan? Anak sekarang makan telur ya satu-satu gitu ya. Kalau mungkin aja ya telur dua jadi satu kan gitu. Kalau di hotel tuh omelet kan paling nggak telurnya dua gitu. Ya. Tantangan anak sekarang itu yang berbahaya itu apa? Berlimpahnya informasi. Ya, kalau dari sudut pandang positif mungkin positif Pak. Tapi dari sudut pandang negatif itu negatif. Karena terlalu berlimpah informasi. Dan informasi sekarang tidak bisa kita memfilter mana yang benar, mana yang salah. Dan semua informasi yang jelek, yang bagus, jadi satu. Makanya saya selalu bilang sekarang, neraka dengan surga itu sangat dekat, Pak. Kalau dulu jauh, Pak. Neraka sama surga itu dulu jauh. Ya kan? Kalau saya dulu zaman di desa itu, Pak, mau bermaksiat, harus ke kota dulu, Pak. 7-10 kilo, Pak. Iya kan? Iya. Kalau sekarang, surga sama neraka itu deket banget. Jadi satu HP loh, Pak. Surga sama neraka itu. Betul nggak, Pak? Coba jenengan wes dicek yang muslim ya. Ya mestinya muslim semua ya. Yang muslim, HP-nya ada Qurannya ya nggak, Pak? Surga bukan tuh surga. Coba sekarang lihat videonya video apa? Ya kan? Video yang nggak beres-beres itu dalam satu HP bersama Al-Quran kan? Surga deket banget sama neraka kalau hari ini, Pak. Jenengan kalau yang belum install TikTok, coba install TikTok. TikTok itu jenis rokok karo surga itu jadi siji ya, Pak. Ya toh? Gay ya, orang gay menikah aja posting di TikTok. Ya toh, Pak? Orang pamer neraka posting di TikTok. Kiai, ya toh, Ustadz, Ustadz ceramah ada di TikTok. Jadi begitu Bapak geser itu, geser TikTok tuh, Pak. Kan film pendek kan? Geser rokok, geser mana surga, geser rokok, geser surga gitu. Ya tuh Pak, hati-hati makanya yang punya anak itu sekarang itu berlimpah informasi dan surga dan neraka itu sangat dekat. Ya kan Pak? Ya oke. Kayak gitu. Ya, itu mungkin sebagai apa? Pembuka wawasan gitu ya. Semoga jenengan juga aware gitu. Makanya aware kalau punya anak itu aware gitu. Ya soal-soal seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, terima kasih.
atas kehadirannya. Tur nuwun. Maaf, Assalamualaikum Excelnya warahmatullahi belum wabarakatuh. di-share, Pak. Gimana? Waalaikumsalam Excelnya belum warahmatullahi di-share. wabarakatuh. Sudah, Mbak. File di chat room, Mbak. Ada yang udah nerima? Ini udah. Belum ada juga, Pak. Mana? Ada, Pak. Oh, itu. Tuh, coba cek. Udah? Oh, udah kan? Sambun Pak, barusan Pak. Ya, ya. Berarti di situ yang jaringannya lambat ya. Atau di tempat saya. Oke, terima kasih ya. Mohon di-download. Saya mohon izin untuk leave meeting ini. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.